Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Malam hari ini Cakap-Cakap Tamora hadir kembali. Edisi yang spesial juga nih. Kita kedatangan tamu yang spesial. Karena sebelumnya juga Cakap-Cakap Tamora kemarin dengan musisi juga Fidaulay. Kali ini kita kedatangan anak muda yang energik, yang luar biasa. Kita langsung aja lah ya. Di depan kita ada Rizwan Wisesa Lubis. Ya. Selamat malam. Malam, Bang. Aku panggil Rizwan Wisesa atau Lubis atau gimana? Ya sebenarnya kan nama saya tuh Rizwan Wisesa Lubis, lebih tepatnya Rizwan Arif Lubis. Ya. Tapi karena ada singkatan Wisesa itu adalah perihal belakang. Nah. Tapi yaudah Abang bisa manggil saya Rizwan atau Riju. Oh, Rizwan aja lah ya. Oke. Rizwan ya. Nah, Rizwan sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora apa kegiatannya? Sebelum datang di hari ini nih. Iya, iya. Di hari ini tentunya ya sebenarnya memang agak kurang fit ya ini sebenarnya kurang Bang, fit ya. Agak kurang fit, agak memang sedikit agak sakit gitu. Tapi harus tetap profesional. Tapi harus tetap profesional dengan memang udah ada jadwal untuk memang melakukan sesuatu, kita bilang lah kerjaan ya Bang ya. Ya pasti tetap harus datang sih. Keren ya. Harus Tanjung Merawa harus keren. Harus dong. Jangan keren ya kan. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng anak Tanjung Merawa nih. Nah, kita langsung aja karena memang waktu juga kita udah agak telat nih. Kawan-kawan Cakap Tamora udah pada nunggu dari tadi. Tapi kami berterima kasih karena kawan-kawan Cakap Tamora selalu setia pantengin nonton di Facebooknya Cakap-Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora, CC_Tamora, dan YouTube. Setelah akhir dari Cakap-Cakap kami malam hari ini nanti masuk ke YouTube ya, channel Cakap Tamora ya. Oke, kita langsung ke perkenalan lah nih. Perkenalan dari seorang Rizwan Wisesa Lubis. Jadi dari nama lengkap, alamat, tempat tinggal lah pastinya ya, alamat ya. Terus udah berkeluarga atau belum, masih kuliah atau bekerja di mana, ya kan? Nah, itu bisa dicakapkan. Kalau Cakap-Cakap Tamora bilang dicakapkan aja gitu. Dicakapkan aja. Jadi langsung aja di depan kamera nih, Rizwan bisa memperkenalkan dirinya. Oke, baik, halo semua teman-teman semua. Ya. Jadi nama saya seperti yang saya bilang tadi, nama saya lengkapnya sebenarnya Muhammad Rizwan Arif Lubis. Tapi karena ya we know that kalau misalnya orang atau entertain person lah gitu pasti ingin berubah nama gitu. Jadi Rizwan jadi merubah itu jadi Rizwan Wisesa Lubis gitu. Dan orang-orang manggil Rizwan atau Riju. Tapi kalau panggilan panggungnya tuh biasa dengan kawan-kawan apa? Nah itu dia, itu yang memang pengen lagi dibuat sekarang nih Bang. Pengennya sih memang kalau nggak Riju atau Ju tuh. Belum ada ya? Belum ada sih sebenarnya. Tapi Kenapa memang pengen. nggak dibuat dari dulu? Baru ini kepikiran? Baru kepikiran karena mulai dari sekarang banyak yang bilang nama Rizwan tuh susah. Susah nama Rizwan tuh gitu. Jadi kayak orang bilang ganti deh dan kayak kepikiran juga kayaknya memang harus punya nama baru nih gitu. Cari yang gampang ya? Cari yang gampang, yang penting masih sinkron lah gitu. Biar bisa lebih familiar ya. Jadi begitu tahu orang ini siapa Riju, nih gitu. Siapa gitu ya. Dari suaranya aja udah tahu ya. Belum nyanyi, dengar suara udah langsung paham. Oh ini Rizwan nih. Iya, gitu. Rizwan. Terus lanjut nih. Tinggal ya Bang ya. Kalau saya tinggal sih lebih tepatnya di daerah Tamora Kota, Tanjung Merawa Kota tuh. Kalau teman-teman tahu mungkin di daerah Irian lah lebih tepatnya. Ya. Jalan Irian ya. Jalan Irian gitu. Dan kalau masalah berumah tangga atau belum ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya belum berumah tangga. Insya Allah masih. Masih ya. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora yang jomblo-jomblo bisa langsung setelah acara ini bisa chat lah ya, chat Rizwan. Ada link di bawah ini. Terus ya untuk masalah pekerjaan atau kuliah, Rizwan sebenarnya juga masih kuliah sebenarnya. Masih kuliah. Kalau kerjaan sih memang belum ada kerjaan yang tetap, tapi doing freelance lah. Namanya anak entertain gitu kan pasti ada aja freelance-nya. Ya, gitu. betul. Ya gitu-gitulah Bang gitu. Freelance-nya lebih kemana tuh? Freelance sih lebih tepatnya Rizwan sendiri karena as you know Rizwan adalah penyanyi ya. Rizwan memang berkiprah awalnya tuh memang di penyanyi, tapi udah sekarang tuh freelance banyak karena memang Rizwan tuh
ya dapat opportunity lah mungkin dari Tuhan kali ya gitu kan. Jadi kayak bisa ngelakuin banyak hal. Intinya tuh seni lah Seni, gitu ya. kan. Jadi Masih seputaran seni ya. seputaran seni gitu kan. Jadi ya lebih freelance tuh untuk sekarang sih, selain juga penyanyi, Ridwan juga Master of Ceremony, MC. ya. Dan Ridwan juga belakangan ini juga pernah jadi model belakangan ini. Oh, jadi model Jadi juga? model. Model apa nih? Model Lebih biasanya kemana sih dia? model yang kayak mungkin produk gitu. Produk ya, Produk gitu. Produk-produk kayak mungkin itu makanan atau hasil-hasil tenun atau baju lah kita bilang gitu. Pernah. Oh, ada beberapa kali? Ada. Bahkan belakangan ini kemarin tuh sempat lumayan sering sih untuk jadi model di salah satu produk makanan yang memang udah terkenal juga gitu. Terus kalau model memang masih menekuni? Masih? Masih ya? Masih. Masih jalan? Masih. Tapi untuk sekarang ini memang lagi belum ada karena Modelnya memang udah kelar. Lebih ke event-event atau memang produk aja? Produk aja sih, Produk bukan istilahnya. Kadang kan ada model di mana kayak mungkin Iya. event atau lomba Iya, gitu. Ridwan iya. nggak ke situ. Nggak ke Mungkin situ, Ridwan ya. kayak lebih ke pernah seperti itu tapi mungkin karena passionnya Ridwan, mungkin badan juga kurang yang sebagus pemodel profesional yang jalan-jalan masih, itu. masih bagus, proporsional kan ya. Kurang tinggi dikit banget. Nanti pakai dengkle. Ya itulah, jadi kayak makanan-makanan lah belakangan ini. Oh, contohnya lah, contoh sampelnya itu. Contoh sampel mungkin Gimana kalau teman-teman di sini tahu Burger Bangor lah, salah satu aja tuh. Burger Bangor tuh Medan ya? Iya. Oh ya. Ridwan sempat jadi salah satu model untuk foto di salah satu produknya. Itu bukan termasuk kayak ambasador? Sebenarnya kalau misalnya ambasador kan kita obrolin tentang ambasador itu mungkin dia ada tanda tangan kontrak di mana mereka harus seperti itu gitu. Tapi enggak ya? Ridwan enggak. Karena itu tadi Ridwan bilang freelance. Freelance ya. Tapi tetap walaupun freelance tapi tetap mendapatkan income ya dari Dapat. situ ya. Alhamdulillah dapat. Tapi nyaman. Kalau di dunia yang berbeda lagi nih pastinya kan. Iya. Dari MC dan nyanyi gitu. Nyaman nggak di dunia model? Kalau boleh jujur nih ya, masalah nyaman atau tidak nyaman sih nyaman banget gitu loh Bang ya, nyaman sekali gitu kan, karena kebetulan Ridwan memang adalah, kita bisa bilang si Ridwan itu udah mulai dapat kalau Ridwan adalah penggiat seni gitu. Jadi all the things about arts Ridwan suka. Artinya seni apa aja kayaknya bisa masuk Bisa ya? masuk. Alhamdulillah Ridwan ya bisa punya banyak kebisaan. Apa aja gitu. kira-kira seni yang ada di dalam diri Rizwan? Kira-kira tadi kan nyanyi nih, musik lah ya termasuk tuh ya. Terus apa namanya MC. Nah, apa lagi nih selain itu? Kayak Ridwan di sini. Tari, entah apa gitu. Wah, iya tuh bener. Jadi Ridwan di sini juga selain bisa nyanyi atau nge-MC gitu, Ridwan juga ya tadi model. Model ya. Ridwan juga penari sebelumnya gitu. Penari juga? Penari juga, tapi memang tidak terlalu fokus gitu. Penarinya kemana nih? Kontemporer kah atau kemarin sih pernah beberapa kali ikut lomba sih lebih tepatnya gitu kan. Ikut lomba tari tradisional, sama juga pernah modern juga gitu. Dan pernah waktu itu ada di kampus, antar satu kampus lah itu kan, dan mendapat juara 1 gitu. Ada kompetisinya ya? Iya, ada kompetisi pada saat itu gitu. Dan selain itu juga, selain nari, Rizwan juga suka sih hal-hal yang berbau acting gitu. Acting gitu, apalagi dari SMP sama SMA gitu. Berarti apa nih ya, multi talent juga ya, bisa semuanya. Tapi keren tuh kalau bisa dikembangkan terus Rizwan. Wah, Tanjung Brawa punya kreativitas baru nih anak mudanya gitu. Artinya kita bisa jadi ikon nih, dikenal di luar sana gitu. Tanjung Brawa itu ya orangnya up gitu kan. Tanjung Brawa up, SDM-nya, anak-anak mudanya keren-keren gitu, punya kreativitas pastinya kan. Banyak nih di Tanjung Brawa nih. Tapi satu persatu sudah kita keluarkan nih di Cakap-Cakap Tamora gitu. Ya untung ada platform ini ya Bang ya. Iya. Nah, kita ke pendidikan lah. Pendidikan Rizwan itu SD-nya di mana? SMP-nya di mana? SMA-nya di mana? Dan walaupun ada kuliahnya belum selesai ya. Belum. Di mana? Jadi biar kawan-kawan Cakap Tamora tahu nih. Ini pasti nih kawan-kawan yang memang kenal sama seorang Rizwan pasti nonton nih. Tapi kalau yang belum kenal pastinya bisa lebih mengenal nih. Yang sudah kenal pasti lebih dekat mengenal seorang Rizwan Wisesa Lubis. Bisa lah dicakapkan pendidikan. Untuk SD ya Bang ya, sekolah dasar negeri tuh. Iya. Kalau SD Rizwan tuh tepatnya di SD 10 18 96 Kiri Hulu 1. Oh, Kiri Hulu. Iya.
di Kiri Hulu 1 yang dekat Peston tuh. Iya. Terus SMP Ridwan di sekolah swasta Tamora Yasdikta. Terus SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Iya. Kuliah di sebelumnya Ridwan tuh double degree. Sebelumnya Ridwan double degree di mana Ridwan dapat 2 kampus negeri, alhamdulillah. Gitu. Dapat 2 kampus negeri. Iya. Yang pertama itu Politeknik Pariwisata Medan, dan yang kedua tuh Universitas Sumatera Utara. Terus jalan nggak dua-duanya? Nah, karena kan yang kita tahu tuh biasa double degree tuh bisa asal nggak negeri dua-dua gitu. Oh, ini negeri dua-dua. Ini negeri dua-dua, jadi kebentur tuh waktu itu, Bang. Kebenturnya di mana? Kebenturnya di jadwal. Oh, dia bisa sama itu kalau negeri sama negeri? Iya, karena apalagi kan di Poltekpar sendiri itu dia, kita bilang tuh sekolah vokasi gitu, dimana kayak dia tuh masuk kuliahnya tuh Senin sampai Jumat, dan itu masuk pagi, pulang sore, kayak SMK gitu. Kayak SMK gitu. Kejuruan lah ya. Kejuruan benar. Makanya jadi ya kebentur gitu, Bang. Kebentur ya. Tapi yang jelas sekarang masih kuliah? Masih kuliah, dan sekarang lanjutin di USU aja. Di Poltekpar mungkin udah enggak deh gitu. Udah mau selesai nih kira-kira? Insya Allah ya, yang mana jalan yang baik nih, entah selesai atau mungkin insya Allah bakal selesai sih. Harus diselesaikan lah. Karena memang kuliah juga bukan faktor kita menjadi siapa. Tapi kuliah bagi kita kan adalah faktor pendukung nih. Karena kalau tanpa pendidikan juga apa aja pun, pemusik, artis ataupun apa, pasti tetap didukung dengan pendidikan. Karena biar lebih lebih dapat ya ilmu itu ada gitu, jadi nggak kosong dia. Tapi kalau Ridwan boleh ngobrol sedikit nih ya teman ya, boleh, banyak pun boleh. Jadi kalau misalnya Ridwan percaya sekali nih masalah pendidikan itu memang sangat kita butuhkan sebagai manusia gitu kan, untuk istilahnya menopang kita untuk bisa mau jadi apa gitu kan ya. Tapi menurut Ridwan yang sekarang nih, karena hari ini adalah cakap-cakap Tamora dengan Ridwan gitu kan. Jadi let's talk about me. Ridwan akan ngomongin tentang apa yang memang Ridwan rasain dan lakuin gitu. Jadi untuk sekarang ini sih menurut Ridwan, karena Ridwan juga dengan banyaknya spek-spek yang istilahnya Ridwan kadang bingung nih mau ke arah mana gini kan. Apalagi kadang-kadang anak entertain ini agak susah untuk akademis gitu, Bang. Benar. Jadi kayak cuman satu sih yang sekarang Ridwan dengan dengan pusingnya, penatnya pemikiran itu, Ridwan cuman pengen bilang sama diri Ridwan sekarang kayak apapun kayaknya yang mungkin jadi takdir Tuhan untuk Ridwan gitu. Entah memang di dunia ini atau di dunia akademis atau apapun itu nanti, Ridwan akan tetap ngambil opportunity dalam langkah apapun itu. Ridwan akan tetap ngejalanin semuanya. Tapi ya udah, let's see. Sebenarnya takdir yang mana sih yang Tuhan rencanain buat Ridwan gitu. Yang penting kemauan, jalan aja ya. Penting masih ada kemauan, pasti ada harapan. Jangan berhenti aja sih gitu. Jangan apapun berhenti, dicoba gitu. Mau yang manapun akhirnya memang bakal berhenti di bagian situ, ya udah itu gitu. Yang penting kita nggak pernah berhenti dan terus nyoba. Bener. Nah, kita langsung ke apa ini ya? Karena tadi temanya juga cerita tentang musik lah ya. Musik, nyanyi lah, dan yang lain-lain gitu, ada MC gitu. Bagaimana nih cerita awal mulanya seorang Ridwan tuh berkenalan dengan musik? Misalnya dicakapkan nih, pasti kan ada story-nya, ada story call-nya ya. Iya. Wow, untuk pertama kali kenal musik Ridwan sebenarnya udah dari kecil sih, Bang. Dari kecil, dimana pada saat itu kebetulan papa, mama gitu kan, memang suka dengerin musik gitu di rumah gitu. Jadi setiap hari Minggu tuh memang selalu ada musik kan, selalu denger musik gitu. Tapi pada saat itu Ridwan pasti belum tahu jati diri Ridwan gitu kan. Singkat cerita tuh waktu SD kelas berapa, Ridwan agak lupa deh. Pokoknya SD. Nah, si Wisesa yang ada di nama Ridwan tadi tuh, nah itu tuh pacar kakak Ridwan pada saat itu, dimana dia udah meninggal sekarang. Dia mengenalkan apa itu musik dan nyanyi gitu. Oh. Dan itu yang menurut Ridwan makanya Ridwan buat nama pacar kakak ya? Iya. Pacar kakak tapi udah almarhum. Udah almarhum. Dia mengenalkan apa sih itu musik, apa sih, dan akhirnya setelah itu semua Ridwan ngerasa kayak, wah ternyata saya bisa nih nyanyi gitu kan. Suara saya juga enak didengar gitu. Jadi kayak dengan compassion dan memang lebih kayak mungkin inilah talenta yang Ridwan punya gitu kan. Jadi kayak akhirnya Ridwan terus nyoba,
terus pengen tahu gitu kan. Terus pengen kayak dengerin gimana sih, oh kok bisa ya ternyata bisa nyeimbangin nada lagu gitu, kok bisa ngenakin lagu gitu. And then akhirnya ya udah mulai dari situ. Mulai dari situ ya, kembalilah apa tuh menjadi apa namanya, semangat lah ya. Semangat. Punya power kekuatan untuk bangkit ya di dunia tarik suara lah ya. Dan ngerasa kayak memang itu saya gitu. Oh, udah dapat lah ya istilahnya. Ini kayaknya passionnya ke sini. Iya. Gitu ya. What I'm passion about gitu kan. Tapi ya, walaupun apa ya Bang ya, dengan mungkin kayak sedikit apa ya bilang tentang dengan begitu susahnya sih gitu Bang untuk Ridwan bisa meraih itu gitu kan. Tapi ya itu Ridwan akhirnya kayak berani mencoba, berani terus berusaha, even itu sangat susah gitu, dan akhirnya itu yang buat Ridwan makin tertarik untuk itu gitu, makin ngerasa kayak ini kenapa ya jalan ini sangat susah buat saya gitu, tapi kayak mungkin ini kali yang Tuhan rencanakan gitu, karena kan kita tahu kalau apa yang memang hal-hal baik buat kita tuh adalah hal yang susah kita gapai gitu pasti. Jadi ya Ridwan makanya kayak bener-bener baiklah mungkin saya harus fokus di sini gitu. Karena memang apapun bentuknya sebuah perjuangan itu pasti yang paling apa itu pasti ada suatu cobaan-cobaan. Artinya ada orang meraih sebuah prestasi atau meraih sebuah kesuksesan itu ada yang lurus aja tiba-tiba jadi gitu. Ada yang bengkok-bengkok dulu baru jadi. Ada yang sama sekali muter-muter dulu di situ aja, tapi padahal di situ juga mau nujunya gitu. Nah, artinya tinggal ketetapan Tuhan sih sebenarnya. Artinya kita yang penting tetap berusaha nih, berusaha mau seperti tagline kita, bangkit dan bergerak. Ya kan? Anak muda harus seperti itu. Anak muda harus seperti itu. Nah terus menarik nih cerita musik tadi kan dari awal karena dikenalkan oleh pacar kakak lah ya gitu ya. Terus Rizwan ini pernah ikut apa aja tuh, event apa gitu? Kalau untuk nyanyi ya nyanyi. Kalau untuk pernah nyanyi, ya pernah. Kompetisi gitu, pernah juara nggak? Pernah, alhamdulillah nih. Oh ya. Gak apa-apa lah ini. Gak apa-apa ya, memang harus kita cakapkan di Cakap Tamora, cakapkan aja. Untuk apa ya, Ridwan ngerasa kayak alhamdulillah lah sih sebelumnya gitu kan, banyak hal-hal yang memang udah Ridwan raih gitu di dalam dunia tarik suara ini. Bener, gitu. Ya salah satu contohnya mungkin untuk yang mungkin luar biasa menurut Ridwan, ada Ridwan pernah memenangkan acara Tamora Idol menjadi juara satu di Tanjung Merawa. Di Tanjung Merawa. Juara satu. Juara satu, alhamdulillah. Oh itu bawa lagu apa tuh? Pada saat itu banyak lagu sih, apalagi banyak lagu pilihan. Kalau nggak salah saya nggak Ridwan lagu Krispati. Yang terakhir sehingga bisa juara di finalnya atau apa? Kenapa gitu bawa lagu apa? Oh waktu terakhir final sih Falling. Falling apa tuh? Lagu Alicia Keys. Oh Alicia Keys. Iya. Oh lebih ke situ-situ ya lagunya ya. Berarti lebih undayu-dayu gitu ya? Iya. Kayak Toni Braxton, Whitney Houston, ya kan? Iya. Oh, seperti itu sih. Berarti apa nih? Ini menarik, artinya beda nih. Sukanya lebih ke yang lengking-lengking, agak-agak jundet-jundet. Iya. Kalau kata-kata penyanyi sih namanya hit and runs kalau nggak salah. Oh iya. Riff. Oh salah. Riff and runs. Riff and runs, dimana tuh dia kayak bisa ngeliat-ngeliat tuh kayak Tony atau Whitney Houston, yang kayak begitu tuh. Ridwan suka ya. Dan dia lebih kelihatan vibra dia. Iya, bermain di vibra. Ya. Karena aku tahu juga bekas mantan penyanyi juga, walaupun nggak sehebat Rizwan. Kita lanjut. Selain apa lah ya? Selain bernyanyi, artinya selain bernyanyi apa kegiatan lain gitu? Kegiatan lain sih untuk sekarang sih Ridwan untuk sekarang karena memang Ridwan tadi banyak ya mungkin suka tentang seni, tapi sekarang Ridwan fokusnya memang lagi untuk terjun di penyanyi dan MC nih Bang. Oh MC ya. Seremoni gitu. Kegiatan-kegiatan sekarang, freelance job yang Ridwan dapat sekarang. Tapi gitu. itu masih tetap ya untuk nyanyi sama MC ya. Mungkin gini, ada mungkin yang menarik nih Bang. Banyak mungkin hal yang Ridwan bisa tentang seni, tapi satu yang memang Ridwan gak akan mungkin hilangin. Yang lain mungkin terhilang, tapi satu yang gak akan mungkin Ridwan hilangin, yaitu nyanyi. Nyanyi ya? Itu akan terus ada di Ridwan. Kalaupun yang lainnya akan terkikis, tapi nyanyi itu kayaknya tetap ya? Yang Ridwan bilang tadi, ya Ridwan udah nemuin kalau itu Ridwan. Oh. Tapi gak apa-apa, nanti kita buktikan di akhir
cakap-cakap kita pengen Rizwan nyanyi Wah. apa aja tanpa musik. Jadi kalau mau lihat orang bisa nyanyi atau enggaknya tuh tanpa musik. Aduh. Ya, bekas apa? Juri Iya. Indonesian Idol. Tapi ngomongin Indonesian Idol, Bang, ada sedikit info dikit nih. Iya, apa tuh? Rizwan pernah lulus Indonesian Idol, by the way. Oh, pernah ya? Pernah. Pernah ya? Pernah Dapat lulus Indonesian itu Idol. tahun berapa? Tahun kalau nggak salah 2018 atau 2019 deh. 2019 waktu tahunnya Maria Coba ya di Medan ya? di Medan. Tapi Rizwan nggak lolos sampai yang memang bener-bener sampai ke babak spekta. Terus lolosnya ini bisa diceritakan nih. Lolosnya di mana aja gitu? Maksudnya Lolosnya- kemana? Terakhir selesai lolosnya itu di berapa apa gitu? Oh, oke. Berapa besar Iya. atau apa gitu? Jadi lolosnya kemarin tuh, nah ini sih mungkin teman-teman juga info baru, mungkin banyak Iya, penyanyi yang iya, mau iya. ikut-ikutan juga gitu kan. Jadi Mm. Indonesian Idol ini tuh sebenarnya memang panjang banget gitu Bang. Panjang sekali tuh prosesnya gitu kan. Jadi Regulasinya lah ya. iya, jadi even kita cuman audisi di Medan ini aja kita tuh sampai ada dapat penyisihan sampai 5 sampai 6 kali gitu. Benar. Jadi kayak belum lagi kita terbang ke Jakarta dan itu penyisihannya ada lagi gitu. Aku tahu karena aku pernah ikut. Nah. tahun pertama tahun berapa? Itu Indonesian Idol tahunnya pertama. Joy ya. Itu aku ikut. Wow. Tahunnya Judika Ah, 2 ya? Keberapa tuh? Judika kalau nggak salah ketiga. Ketiga aku ikut. Kawan yang ikut sama-sama kemarin sebetulnya udah almarhum juga. Sama kami ikutnya kemarin. Memang nggak panjang lah. Tapi sempat lolos ke berikutnya. Bahkan Avi juga pernah ikut. Wah, ternyata saya menemukan suhu. Ya artinya kita kan sharing nih. Karena aku bilang gitu benar yang dikatakan Rizwan. Panjang dia. Dan kita juga nggak gampang. Capek lah emang. Kita nunggu antrian aja mau Iya. berjam-jam, bahkan bisa mau setengah hari. Ya, Rizwan datang subuh, Rizwan baru dapat kebagian audisi nyanyi itu maghrib. tapi memang ketika lolos, wah luar biasa tuh kepuasannya. Karena apa? Capeknya udah luar biasa. Nangis Bang. Makan bisa nanti kita mesti bawa kawan nih. Iya. Makan nanti kawan nganter di antrian itu sambil bener, makan. bener. Iya kan? Luar biasa tuh ya kan. Antri. Tapi akhirnya sampai ke babak terakhir di mana perwakilan Medan untuk menuju ke Jakarta gitu. Oh, Jadi di kayak situ. tinggal 20, kurang lebih 20 atau 15 orang. Memang belum retak tangan dan Iya. rezeki badan jadi artis ya. Artis Tanjung Rawa aja lah dulu. Ya amin. Belum nih ya Bang ceritanya, jangan sampai enggak. Ya, Di minuman atau ya. capek. ya karena memang juga lagi kurang enak badan Iya, jadi mintanya minum. air hangat. Nah, kita lanjut nih. Kira-kira seorang Rizwan Wisesa Lubis, enak nih manggilnya kalau lengkap. Kira-kira Rizwan itu orangnya introvert atau ekstrovert? Ini menurut Rizwan nih. Dan menurut kawan-kawan Rizwan juga kan pasti kan gak hanya kita yang menilai diri kita, pasti orang lain juga nilai kita. Ya, sebelumnya karena memang ini pas sekali makanya Rizwan nerima cakap-cakap Tamora ini karena Rizwan suka cakap orangnya. Iya. Jadi Rizwan akan nge-explain nih mungkin agak sedikit lebih detail gitu Iya. kan. Benar. Sebelum itu Rizwan percaya bahwa Rizwan pengen ngomongin dulu nge-aware bahwa introvert atau extrovert itu Ya, itu adalah pilihan. pilihan ya. Itu pilihan, bukan memang bawaan kita sebagai manusia. Ya, benar. Jadi Rizwan juga dulu berawal dari keluarga yang mungkin agak terkekang dan Rizwan agak introvert. Jadi ya, dan sekarang akhirnya Rizwan ngerasa kayak, wah kenapa saya jadi sangat ekstrovert nih gitu kan. Makanya menurut Rizwan mau jadi introvert ataupun ekstrovert, menurut Rizwan tuh nggak ada yang salah. Itu adalah pilihan. Nah, itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Dan cuman pengen ngomongin bahwa kalaupun untuk kedepannya gitu kan, untuk orang-orang teman-teman di sana, kalau Ya. memang kita ingin mengembangin bakat, mau menggapai sesuatu, jadilah orang yang istilahnya mungkin apa ya bisa ngehandle untuk jadi orang yang ekstrovert gitu Bang. Jadi kita tuh bisa ngedapetin hal-hal yang memang dapetnya tuh memang kita butuh lingkungan gitu, Ya, memang gak gampang juga gitu. Jadi ya itu tadi, dan Rizwan sekarang bisa ngakuin bahwasanya Rizwan ekstrovert sekarang. Benar. Dan- Terus dengan sekarang ekstrovert lah ya. Tapi awalnya gimana? Awalnya memang
ada nggak waktu itu pernah ngalamin introvert? Pernah ya, memang pada saat kecil itu di mana Rizwan adalah sedikit apa ya, Rizwan karena hidup di keluarga yang memang kerja di dunia pendidikan semua nih, jadi kayak ya mungkin teman-teman pada tahu lah gimana mungkin terkekangnya anak-anak yang seperti itu gitu, yang semuanya konsekuensi harus begini-begini gitu kan. Jadi pada saat itu Rizwan tuh tidak anak yang tidak berani keluar dari zona nyaman gitu. Akan terus dilingkupi itu dan being introvert gitu. Tapi dengan hal-hal yang terjadi itu, dengan mungkin keras-keras dan sakit-sakit yang Rizwan ngerasain seperti itu tuh bisa ngebangkitin Rizwan kalau Rizwan mau tumbuh tuh nggak kayak gini. Nggak kayak gini caranya gitu. Tapi emang dasarnya memang di era sekarang ini kita harus ekstrovert. Iya. Karena apa? Masih panjang nih perjalanan. Masih panjang. Jadi kita nggak bisa juga hidup sendiri. Gitu. Ya. Nah kita juga nggak bisa menyendiri selalu. Karena apa? Kita butuh kawan-kawan nih. Bahkan kawan-kawan itu bisa menjadi penyemangat motivasi kita juga ke depannya. Karena kita pasti saling membutuhkan. Ini nggak bisa kita tutup gap itu untuk kita sendiri. Ya. Sendiri juga nggak bisa juga kita buat menyatakan kita berhasil apa enggaknya. Bahkan kita punya kawan-kawan yang banyak, artinya luas ya, circle kita luas, jadi kemana aja kita masuk gitu. Nah di situ terlihat jati diri kita, bahwasanya kita ini orangnya humble, kemana aja oke gitu. Kalau introvert menurut aku itu kesannya jadi sombong, padahal dia nggak sombong, tapi karena kaku dan nggak mau tahu ke dunia yang lain, dia mikir bahwasanya ya inilah duniaku gitu. Nah itu sebenarnya kalau menurutku ya salah besar. Kita harus ekstrovert pada saat ini, karena apa? Banyak hal-hal yang baru di luar sana kita nggak tahu nih. Bakal apa yang ada di dalam diri kawan-kawan yang lain, ya kita nggak tahu juga gitu. Hingga apa? Bisa berbagi, sharing gitu. Nah sama dengan Cakap-Cakap Tamora. Hari ini kita bisa ketemu di Cakap-Cakap Tamora, kita bisa cerita nih, sharing apa aja gitu kan. Kayaknya lebih enak gitu, lebih curcol lah ya, curhat gitu. Artinya sama kayak dibilang Rizwan tadi. Rizwan adalah anak muda yang suka cakap gitu. Karena memang cakap ini dampak ke diri kita besar. Kenapa? Selagi memang arahnya positif ya. Keren ini kalau cakap-cakap ini gitu. Cakap-cakap mengedukasi dan menginspirasi banyak orang harusnya. Jangan cakap-cakap berak ya. Jangan ya. Kalau orang Tanjung Merawang gitu ya. Nah lanjut ke jika seorang Rizwan nih, Rizwan berkesempatan nih tampil lah ya, ataupun menjadi pembuka suatu pagelaran musik atau event musik gitu, event besar. Siapa band atau musisi yang diinginkan ataupun yang diidolakan Rizwan yang harus satu panggung keinginan Rizwan sendiri gitu? Siapa tuh kira-kira? Band ataupun musisi ataupun solo ya? Baik dalam dalam negeri ataupun luar negeri kira-kira. Kalau masalah impian ataupun keinginan ya, gitu ya, pastilah ya. Semua manusia pasti punya keinginan, apalagi jalurnya musik, pasti kan punya keinginan ini, kapan ya aku di panggung itu aku sama misalnya Alicia Keys namanya impian bebas saja. Tinggal itunya aja nanti, waktunya aja yang berbicara kan gitu. Kira-kira siapa? Mungkin Rizwan ada bisa nih keinget tiga orang gitu kan ya. Tapi termasuk influence-nya nggak di jalur musik? Termasuk ya. Yang tiga ini ya. Boleh lah, keren lah itu. Dimana Rizwan sangat pingin gitu jika suatu saat nanti memang ada amin. Ada opportunity untuk memang ini jalan dari Allah gitu kan Bang ya. Kayak pengen sekali gitu seandainya suatu saat nanti bisa satu panggung dengan Jessie J, Coldplay ya, dan gitu, aku suka Coldplay. Dan satu lagi nih yang fenomenal yang menurut Rizwan kayak berdampak banget di Indonesia. Apa itu? Agnes Monica ya, Agnes Mo ya. Agnes Mo. Tapi Rizwan lebih suka ke penyanyi perempuan ya? Ya, kebetulan gitu. Karena I don't know why, karena Rizwan tuh grow up dari lagu-lagu cewek gitu, Bang. Lagu-lagu cewek ya. Jadi makanya mungkin arah-arahnya ke Riff and Run tadi, yang kayak ngeliuk-ngeliuk gitu-gitu mungkin.
Tapi memang dari awal belajarnya gitu, lagunya lagu-lagu gitu. Iya, dari Iya. awal. Tapi bagus juga memang. Memang kalau untuk kompetisi sih sebenarnya lagu-lagu seperti itu. Iya. Iya kan? Tapi ya nggak menutup kemungkinan mungkin ya Ridwan, karena Ridwan suka tipikal orang yang belajar gitu ya Bang. Semua sih Ridwan pelajarin. Semua genre tipikal lagu Ya. atau timbre yang seperti apapun itu Ridwan. Ya harus lah. Belajar. Namanya penyanyi ya harus bisa. Ya. Serba bisa. Lagu apapun harus bisa. Walaupun jadi PR kita, tapi harus ya besok-besok ada orang mau request kita udah bisa, ya kan? Tapi kalau ketika orang request kita nggak bisa, kayaknya ada rasa apa Iya, gitu ya? kayak kecewa sama diri Kecewa sendiri diri gitu sendiri, Bang. kok nggak bisa ya orang minta ini gitu. Harusnya bisa ya. Ya Tapi- coba itulah terus Bang. Tapi harus terus belajar lah. Jangan pernah cepat puas. Sama lah kita belajar juga kita. Sesama-sama manusia terus belajar ya Bang, nggak Iya, kenal umur. harus. Nggak kenal umur. Selanjutnya, apa pelajaran favorit Rizwan semasa sekolah? Wow. Pelajaran favorit kalau boleh jujur English. Inggris. Iya, bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris. Iya. Kenapa suka Inggris? Ya itu tadi tuh, karena apa ya, Rizwan tipikal yang dari dulu tuh berdiri atau menyukai suatu hal itu benar-benar sendiri. Artinya keingintahuan itu tinggi ya? Jadi dari dulu even nyanyi dulu belajar juga sendiri tanpa ikut les, Iya. dan bisa ngomong bahasa Inggris juga tanpa ikut les. Iya. Jadi kayak benar-benar belajar sendiri apa yang Rizwan suka dan ngerasa kayak itu Rizwan dalemin, Iya, Rizwan fokusin. Gitu. Iya. Jadi ya sampai sekarang suka gitu, Suka ya? suka. Ya keren lah. Alhamdulillah. Artinya suka bahasa Inggris ya. Tapi memang menurut Rizwan, Inggris juga penting ya. Kalau masalah penting nggak pentingnya sih menurut Rizwan apa? Tapi kayaknya penting. Kenapa? Kemana aja kita sekarang sudah mau melamar kerja aja kita harus bisa minimal Inggrisnya 70 lah ya nilainya ya. 70-80 artinya conversation aja lah ya. Iya. Bisa ngenalin diri aja lah dulu Iya, gitu iya, Bang. benar ya. Karena ya apa ya, kalau menurut Rizwan sedikit mungkin juga akhirnya bisa kata-kata ini ngasih kata-kata di mana kayak kalau kalian ngerasa ya kita balik lagi bahas introvert gitu atau bahas orang-orang yang mungkin agak kurang apa ya untuk kedepannya gitu kan. Rizwan pengen bilang kayak gak ada sih yang nggak bisa Bang gitu. Memang nggak ada yang nggak bisa, di nggak dunia bisa ini. gitu. Selagi kita mau nggak ada yang nggak bisa. Semua itu hanya ada limitation gitu, ada limit cuman di kepala kita bahwa kita ngerasa itu nggak bisa gitu. Walaupun bisanya nanti itu goalsnya tentatif, Iya. tapi bukan nggak bisa. Ya pasti namanya orang berjuang pasti ada waktunya. Iya, pasti banyak turun jatuh, Iyalah, berdiri lagi gitu. jatuh bangkit, jatuh bangkit harus gitu. Jadi pasti semuanya bisa kalau emang kita mau. Memang Semuanya akan baik juga dan gak ada yang sia-sia sih menurut nggak Rizwan. ada. Yang penting ya mau mencoba hal yang baru pun juga nggak apa-apa gitu. Walaupun tertatih, tapi nggak akan mungkin juga ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, nggak mungkin nggak ada goalsnya. Nggak mungkin. Walaupun ada kekecewaan atau ada kegagalan, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda, ya kan? Amin. Macam apa ya, Mario Teguh lama-lama. Hari ini Dharma kita Teguh gitu ya. Ini lanjut, kita sebutkan 3 hal yang selalu Rizwan pikirkan setiap hari. 3 hal. Waduh, 3 hal setiap hari yang difikirkan adalah Yang pertama, bisa bilang harapan gak sih? ya boleh aja. Yang Oke. penting apa aja gitu. Ya 3. setiap hari tiga pemikiran atau harapan yang selalu Rizwan harapin adalah kayak besok adalah hari yang baik buat Rizwan Ya. dan Rizwan harus berusaha untuk itu. Ya. Terus yang kedua adalah Rizwan harus bermanfaat untuk orang sekitar Rizwan untuk itu. Bermanfaat buat diri kita dulu, baru bermanfaat buat orang Oh lain. iya juga sih. Oh ini tambahan nih. Ya. Tambahan bener. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Kita dulu ya Bang. Kita ya. dulu. Terus yang ketiga itu Rizwan akan apa ya, kayak bener-bener ngelakuin hal yang memang hari ini nggak dapat besok Rizwan lakuin. Oh. Selalu itu yang Rizwan pikir untuk besok dan semua harus bisa Itu terjadi. yang keberapa tuh? Ketiga. Yang kedua tadi? Yang kedua tadi mikirin diri dan orang lain untuk bisa berdampak baik gitu. Ya, keren. Rizwan, bisa selalu bisa. Kita lanjut ke kami melihat dari cakap-cakap Tamora dan mendengar selain musik, si Rizwan ini pasti ada aktif di dunia lain gitu, ya kan? Maksudnya dunia lain bukan dunia Bukan dunia paranormal ya. gitu.
Nah, selain musik ini kan tadi udah cerita juga dari awal, tapi aku mau cerita spesifiknya seperti apa gitu, kira-kira untuk apa namanya cerita tentang apa namanya aktif selain di musik gitu. Ya bisa dibilang mungkin let's talk about our goals ya, atau goals Rizwan yang udah pernah Rizwan capai selama ini gitu ya, kegiatan-kegiatan itu. Selain Rizwan juga memang menjadi pemusik gitu kan, penyanyi gitu kan, kadang-kadang model, MC, kadang-kadang penari atau apapun itu. Tapi juga Rizwan mempunyai mungkin ada goals lain di mana Rizwan adalah seorang duta wisata, Bang. Oh, duta wisata? Duta wisata. Pernah? Pernah. Juara? Kebetulan pada saat itu di Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang Rizwan hanya top 10. Top 10. Itu Hanya zamannya top 10. siapa itu? Itu 2019. Beda sama Firman? Beda. Firman setelah Rizwan. Oh, setelah ya. Berarti Rizwan duluan. Rizwan duluan gitu kan di 2019 dan mungkin itu terdengar mungkin mikir kayak top 10 gitu, kenapa nggak juara gitu. It's not easy bro gitu. Iyalah. Itu nggak mudah gitu kan, dan 10 itu mungkin itu udah memang salah satu yang memang udah bekerja langsung di pemerintahan gitu. Dan akhirnya dengan apa ya, kita balik kayak dengan compassion yang Rizwan punya, dengan ketulusan dan memang keteguhan Rizwan untuk memang bisa berdampak di sekitar gitu kan Bang. Akhirnya Rizwan kepilih dan bisa untuk mewakilin Sumatera Utara. Oh iya? Iya. Mewakili Sumatera Utara? Mewakili Sumatera Walaupun Utara. cuma top 10? Walaupun cuma top 10. Itu kemana? Ke Duta Wisata Nusantara di Indonesia. Nasional. Di mana itu? Kemarin pada saat itu lombanya ada di Sumatera Barat, di Padang. Terus apa yang dihasilkan di sana? Rizwan mendapat Best National Costume dan Rizwan juara timah. Oh iya? Ya. Keren ya. Nggak sangka juga ya anak Tanjung Merauke bisa sampai nasional ya? Ya, nasional dan Best Nat Cost dan juara 6. Yang paling menarik kenapa top 10 akhirnya bisa diikut sertakan untuk bawa nama Sumatera Utara. Itu gimana ceritanya? Itu ceritanya pada saat itu memang ya untuk orang-orang yang memang udah tahu pageant atau tidak. Ya. Mungkin di dunia pageant ini kan Bang, kita sebut pageant karena banyak hal di mana apa biar tahu pageant itu adalah kan kayak misalnya kita kan ada namanya penggiat bola, mungkin ada nama tersendiri, penggiat suatu hal, penggiat musik ada namanya tersendiri. Nah, untuk penggiat pageant itu adalah beauty contest gitu Bang. Dimana di situ model, duta-dutaan, putra-putrian seperti itu. Nah, itu namanya pageant. Kita bisa sebut pageant gitu kan. Dan di pageant tersebut itu mungkin dimana ada mungkin ada namanya handpick, ada namanya memang kita membeli lisensi atau memang kita ikut audisi gitu kan. Pada saat itu Rizwan ikut audisi dan ketika tidak ada yang memang bisa meneruskan acara yang tersebut gitu, akhirnya Rizwan untuk memberanikan diri untuk udah saya saja gitu. Dan ternyata memang mungkin ya itu tadi. Tapi kita menyebutkan diri kita saya aja. Saya gitu. saja. Tapi diterima ya, mau ya. Dan saya pada saat itu dites audisi, mewakilin kayak karena pada saat itu berapa orang tuh yang memang mewakilin Sumut pada saat itu sepasang, 2 cewek 2 cowok. Dari Rizwan salah satunya. Salah satunya. Nah, menarik, keren pokoknya nih Rizwan nih. Nggak hanya satu bidang aja, bahkan bisa menari kemana-mana gitu. Nah, terus gimana nih ceritanya bisa jatuh ke dunia MC gitu? Nah, bolehlah cerita dulu. Jatuh ke dunia MC ya. Dulunya gini sih Bang, dari SMA ya, karena di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa itu karena Rizwan adalah salah satu murid yang aktif gitu Bang, ya ekstrovert tadi tuh. Emang benar-benar selalu aktif di kegiatan dimanapun. Jadi guru dan anak-anak OSIS tuh melirik Rizwan untuk kayak, coba deh gitu. Coba deh, ngerasain deh gitu. Akhirnya Rizwan pertama kali jadi MC itu di sekolah, ada acara pentas seni gede juga, ya udah mulai dari situ dan akhirnya kayak, wah saya bisa juga nih gitu. Tapi pede ya, memang awalnya dari pede ya, sehingga bisa kemana-mana jadinya. Terus udah kemana aja MC-nya nih? Bisa nggak dicakapkan? Alhamdulillah MC kalau MC di tempat mana aja, misalnya nih kayak apa namanya? Grand opening, wedding, atau cafe atau apa, bisa diceritakan? Alhamdulillah lagi teman-teman, maksudnya kayak Rizwan udah ngejalanin MC sebagai mungkin MC wedding, udah pernah. Oh pernah ya? Pernah. Terus MC untuk misalnya juga acara atau event, Rizwan juga bahkan MC untuk perlombaan tingkat TK juga Rizwan udah pernah ngerasain. Pernah ya? Pernah.
Jadi ya mungkin banyak MC yang Rizwan juga udah pernah ngerasain di bidang-bidang tertentu gitu, acara apapun. Oh, terus membagi waktunya gimana tuh? Membagi waktu misalnya tuh MC, kerja, kegiatan yang lain, nari atau apalah misalnya yang sekarang menjadi keaktifan seorang Rizwan gitu. Itu gimana membagi waktunya? Ada nggak kendala khusus tuh? Ada nggak kendala-kendalanya kira-kira? Kalau ngomongin soal kendala dan membagi waktu, Rizwan sih sebenarnya tipikal manusia yang orang yang tidak terlalu suka ribet ya Bang ya. Rizwan adalah tipikal yang simple person di mana apa yang memang ada Rizwan usahain untuk bisa ngelakuin itu. Kalau bisa dapat misalnya nih hari ini dapat 3 job atau memang dengan berbeda latar belakang gitu kan. Rizwan usahain untuk jam segini. Makanya kadang-kadang kuliah itu agak jadi bentrok di mana akhirnya Rizwan juga pernah cuti gara-gara ada kegiatan-kegiatan duta. Tapi dan mau nggak mau gitu. harus dihadapin. Harus. Ya pandai-pandai kita lah gimana ya. Makanya kadang sebenarnya itu jadi masalah tersendiri yang buat Rizwan kadang gimana harus penyelesaiannya nih, harus fokus kemana gitu kan. Tapi ya udah Rizwan percaya aja dan nggak ngambil pusing, kayak udah apa yang memang udah di depan mata dilakukan dari Rizwan tetap lakuin gitu. Kalau bisa buat itu sesimpel mungkin. Ya. Terus seberapa penting nih support dari kita bilang dari keluarga ya, dari orang tua ya, ibu atau ayah udah almarhum ya, ibu lah ya, ibu ataupun kakak dan abang. Gimana nih ceritanya? Kira-kira gimana tuh? Seberapa penting support dari keluarga Rizwan lah gitu? Agak bingung nih ditanya. Ya dicakapkan aja. Ini bebas nih cakap-cakap Tamora nih, curhat boleh ya kan? Masalah support ya Bang ya. Rizwan 23 tahun ngerasa kayak mungkin kita nggak bisa bilang sih umur orang mungkin gimana problem yang dia hadapin gitu kan. Di 23 tahun banyak hal atau spekulasi yang Rizwan hadapin di mana Rizwan kadang sampai buat stres sendiri, ngerasa bener-bener kayak hancur sendirian atau bingung gitu kan. Tapi balik lagi yang Rizwan selalu realize dan inget gitu bahwa peran keluarga itu yang paling penting Bang. Peran keluarga penting ya. Sangat penting tuh ya. Penting. Bahkan 1000% pentingnya. Bahkan kayak kita sering denger kan kalau misalnya restu ibu ada restu Tuhan. Iya pasti. Karena apa namanya sorga di bawah telapak kaki ibu ya kan. Ya itulah maksudnya kayak lebih ke agak apa nih? Iya, cakap aja kok agak bimbang mau dicakapkan. Sebenarnya itu sih Bang, lebih kayak Rizwan agak kurang dapat sih sebenarnya. Kurang dapat apa nih? Support dari keluarga gitu kan untuk di bidang Rizwan yang mungkin mereka pikir hal-hal yang Rizwan dapetin sekarang nih agak kurang luar biasa di mata mereka gitu. Padahal kalau Rizwan bisa bilang mungkin abang sendirilah bisa nilai maksudnya hal-hal tersebut yang Rizwan dapetin semua yang Rizwan udah ceritain dari tadi itu mungkin gak gampang gitu. Ya nggak gampang lah, emang nggak gampang. Dan Rizwan sangat apresiasi terhadap diri Rizwan sendiri kayak sampai sekarang Rizwan nggak pernah nyangka kayak kok bisa ya gitu. Iya, tapi karena memang mungkin pemikiran orang kan berbeda-beda nih. Orang berpikir sukses itu beda dari mata kacamata orang masing-masing gitu. Ya bisa aja mungkin mereka berpikir sukses itu ya dari segi finansial, dari kehidupan, kemegahan atau apa. Tapi bagiku apa yang udah dilakukan Rizwan itu udah yang top. Kenapa? Hampir sama nih kita kalau untuk historical gitu. Aku juga jatuh bangkit gitu. Tapi aku setuju anak-anak muda harus begitu. Jadi jangan berpikir bahwasanya semua sukses itu hanya dari sebuah keberhasilan finansial ataupun harta benda gitu. Tapi bagaimana sukses itu sesuatu hal ketika kita sukses, ketika kita punya semuanya, tapi kita nggak bermanfaat, itu bukan sukses. Tapi kita harus bisa bermanfaat buat orang, walaupun sekecil kuku ini. Gitu, setuju lah ya? Sama lah ya? Sama. Jadi kayak sedikit mungkin. Boleh. Rizwan cuma pengen bilang gini sih Bang, maksudnya kayak mungkin juga untuk teman-teman yang nonton di mana banyak sih di luar sana Bang orang-orang yang mungkin ketika dia tuh tidak dapat support, karena manusia ini kan tipikal manusia yang membutuhkan sesama. Pastilah. Gitu kan. Jadi di mana dia mungkin simbiosis mutualisme. Ya. Jadi kadang-kadang cuman setidaknya suportif di mana
you can do it gitu. Itu pasti akan benar-benar ngebuat api di dalam diri orang tuh akan benar-benar bisa berapi-api gitu Bang. Akhirnya dia bisa mendapatkan itu gitu. Dan kalau masalah sukses atau enggak, Ridwan percaya sih Bang. Apa yang Ridwan udah ngelakuin selama 23 tahun ini, dan Ridwan kan benar-benar fokus di dunia ini. Benar. Ridwan percaya nih kalau suatu saat nanti pasti ini memang benar jalannya gitu. Makanya Ridwan kayak pengen mungkin kalau misalnya mungkin entah mau membuktikan juga lah ke depannya Ridwan pasti ya. Mungkin entah kalau mama atau siapa bisa nonton di sini gitu kan. Ini bisa dengarkan curhatan anak lajangnya nih. The very first time that I want to say gitu, maksudnya hal yang paling benar-benar ini juga pertama kali Ridwan bisa ngobrol kayak gini. Karena kayak Ridwan ngerasa ini opportunity yang baik. Ridwan pengen bilang kayak untuk orang-orang di luar sana gitu kan, percayalah mungkin anak kalian atau saudara atau siapapun gitu kan, mungkin tidak sesuai dengan pilihan apa yang kalian inginkan. Ya Ridwan tahu semua yang diinginkan keluarga tadi itu pasti hal-hal yang baik gitu kan. Pastilah. Tapi sometimes kita nggak bisa megang kepala orang di mana kita mau apa tapi anak tersebut ternyata takdirnya bukan seperti itu gitu. Nggak boleh memaksakan lah ya. Lebih ya sebenarnya. Ya orang tua, sama aku juga udah orang tua, tapi aku belajar menjadi orang tua yang tidak memaksakan kehendak kita, tapi bagaimana anak itu yang mau gitu tumbuh dengan sendirinya, karena kita nggak bisa memaksakan passion dia kemana. Bakat itu akan timbul dari kecil sebenarnya. Kita yang orang tua tinggal bisa mengarahkan, memberi saran supaya anak kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu mungkin ya. Yang diharapkan Rizwan sebenarnya seperti itu gitu, dimana kayak percaya gitu. Kalau memang ini Rizwan kan udah bener-bener berat sekali nih yang Rizwan hadapin gitu, udah bener-bener susah payah. Rizwan bangun sampai sedemikian akhirnya jadi seorang Rizwan yang sekarang ini. Maksudnya kayak percayalah gitu, mungkin semua hambatan ini adalah mungkin kurangnya ridho tersebut gitu Bang. Oh, ridho dari orang tua ya? Dari orang tua ataupun keluarga, dimana mungkin ya Rizwan hidup di keluarga itu tadi yang bekerja di dunia pendidikan, dan mereka hanya membatasi dengan I want my son to be just like us gitu, cuman mau jadi kayak kami gitu kan. Padahal ya I born as a different people gitu, Rizwan lahir sebagai orang yang berbeda gitu. That's right. jadi mungkin ya dengan kalau udah dimulainya apa ya Bang, persetujuan atau keinginan dan benar-benar sama-sama percaya gitu. Mungkin kita nggak bisa bilang dan kita nggak pernah tahu, mungkin bisa aja Allah langsung kasih besok Ridwan bisa jadi apapun. Iya, karena bagiku Tuhan ataupun Allah sudah tahu arahnya kita kemana. Tapi Allah tuh nggak pernah menunjukkan langsung kau besok jadi ini. Enggak. Karena apa? Kalau kita sudah tahu misalnya kematian, keberuntungan, kesuksesan tahu dari sekarang. Misalnya contohlah kematian, kita udah tahu nih besok bakalan mati. Pasti kita sibuk nih tobat, setobat-tobatnya, sholat 5 waktu apa semua. Tapi tetap baliknya tadi nggak ikhlas. Kenapa? Kita udah tahu duluan karena itu kita mau berubah. Nah itu seperti itu. Jadi Tuhan nggak akan pernah meninggalkan hambanya yang mau berjuang keras. Tapi yakin dan percaya hari ini di Cakap-Cakap Tambora, insya Allah ke depannya siapa-siapa orang-orang yang satu visi dengan kita, satu circle, insya Allah aku doakan berhasil semua. Amin. Termasuk Rizwan. Amin ya Allah. Artinya kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi support kami yang luar biasa buat kawan-kawan yang hadir di Cakap-Cakap Tambora ini, support apapun akan kami sumbangsikan gitu. Kita sharing kita untuk kemajuan kita ke depannya, anak-anak muda di Tanjung Merawa ini boleh aja gitu, termasuk Rizwan gitu, apa aja yang bisa sharing, Bang ini kita seperti ini, kita ini kayak mana nih gini-gini, boleh sharing kita, walaupun kita bukan Mario Teguh, tapi minimal kita bisa mengarahkan anak-anak muda harus bisa lebih baik itu, say no to drugs, nah itu yang paling penting, itu. Jangan narkoba ya kan. Ya ke depan tanpa narkoba pasti sukses. Tapi kalau udah terbelenggu dengan itu, maaf cakapnya berat untuk meninggalkan itu. Makanya jangan coba-coba. Terus selanjutnya ini apa ya? Kira-kira bagaimana nih tips ya? Tips khusus nih menurut seorang Rizwan menjadi MC itu seperti apa? Pembawa acara lah ya, kita bilangnya lebih ke pembawa acara.
yang baik nih untuk pemula lah. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora nih yang anak muda yang belum pernah terjun di dunia itu, dia kepengen ke dunia MC, tapi terbelenggu nih karena nggak punya pengalaman dan nggak tahu tuh gimana MC itu berkegiatannya gitu. Kira-kira ada tips khusus nih dari seorang Rizwan gitu? Tips khusus dari seorang Rizwan nih yang mungkin belum terlalu profesional lah kita bilang ya Bang ya, tapi lebih memberikan apalah ya, memberikan saran nih. Saran yang baik pastinya. Ya menurut Rizwan sih untuk kalian-kalian ya teman-teman Rizwan juga di luar sana, mungkin kalau memang mempunyai cita-cita atau ingin mempunyai apa ya penghasilan dari bidang tersebut atau kita sebut master of ceremony, yang paling penting menurut Rizwan adalah kalian percaya sama diri kalian dulu. Masalah pede di depan itu menurut Rizwan, semua orang penyanyi terkenal mau gimana pun itu pasti ada keraguan dan takut gitu. Dia mau berdiri juga pasti ujung-ujungnya dia udah nggak pede lagi, geletar segala macam gitu. Tapi menurut Rizwan cuma satu dulu, ketika kita memang percaya sama diri kita sendiri kalau kita bisa, pasti memang itu semua akan lancar gitu Bang. Betul. Dan sedikit tipsnya ada. Ada tips di mana kalau masalah MC kan yang penting kita harus pede dulu nih Bang. Itu paling penting MC gitu kan. Ada tips di mana kalau misalnya mau jadi orang yang pede atau mau nge-MC lah nih. Tips di mana yang biasa sering Rizwan lakuin adalah waktu ketika Rizwan berdiri, Rizwan berada di panggung, biar nervousnya itu hilang. Rizwan tuh ngeliat tuh dari pojok ujung kanan, paling belakang sampai pojok ujung kiri paling depan. Dan Rizwan tutup mata dan ya dah bisa gitu, and then ya dah hilang gitu Bang. Jadi coba kalau mungkin teman-teman bisa itu dicoba. Harus. Terus sepenting apa nih media sosial menurut seorang Rizwan dalam membangun apa ya networking, relasi lah kita bilang. Karena kan namanya MC perlu relasi. Kalau enggak gimana caranya mau ngisi acara ya sebagai MC gitu di sebuah kegiatan, pasti kan punya networking lah ya, relasi ataupun jaringan gitu. Kira-kira seberapa penting media sosial itu buat jaringan Rizwan sendiri untuk bangkit ke arah MC ini lah? Well, menurut Rizwan, social media is a platform yang memang benar-benar luas, apalagi di zaman memang yang kita bisa bilang 4.0 di mana semua itu modernisasi itu, kita bisa mencakup hal-hal halayak luar di mana kita itu memang sosial media itu adalah istilahnya peran utama gitu untuk kita bisa baik itu mencari jenjang karir, mencari relasi gitu kan Bang. Dimana ya sosial media itu memang pasti ada negatif dan positifnya gitu kan. Asal kita memang bisa membenahi itu dengan cara kita yang memang tetap terus positif gitu. Dan akan sangat baik sekali untuk seseorang itu yang memang istilahnya kita bisa bilang aktif gitu dalam bersosial media gitu Bang. Karena hal-hal yang didapat itu sangat luar biasa sih. Networking itu terjadi memang antar manusia tadi yang memang mungkin kita juga di salah satu contohnya mungkin kita bisa bilang Instagram gitu kan, bisa buat jadi platform kita, bisa kita nunjukin bakat kita apa yang kita bisa, dan akhirnya ya as simple as finally people know that talent kita itu apa, kita bisa dipakai untuk ngelakuin apa, kita jadi kerja di mana gitu. Berarti poinnya penting ya, sangat penting ya. Karena memang ya sangat penting, berarti memang udah eranya juga seperti itu. Eranya seperti itu. Kalau nggak kita ketinggalan tuh. Jangan sampai ketinggalan, di mana memang harus berlomba-lomba sih Bang sekarang. Harus ya. Harus. Lomba-lomba atau lebih baik nih. Memang dunia bukan kompetisi, tapi lomba dalam artian jangan pernah berhenti. Iya. Jangan mau ketertinggalan itu nggak keren juga ya. Gaptek lah kita bilang. Ya. Gagap teknologi kita nggak boleh juga ya. Nah, kita langsung nih karena durasi juga udah hampir 1 jam. Apa harapan seorang Rizwan buat anak-anak muda milenial Tanjung Rawa? Apa harapan, pesan ataupun harapan kira-kira? Bisa disampaikan nih, Cakap Tamora. Cakapkan aja. Jadi untuk teman-teman semua yang nonton ini, Rizwan cuma pengen bilang dan ingetin satu hal gitu, di mana kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan diri kita sendiri gitu. Banyaknya problem, susahnya jatuh kita bangun, butuhnya kita kesadaran untuk orang lain bisa mengerti validasi diri kita gitu. Kadang-kadang itu sebenarnya balik ke diri kita gitu. Ketika Rizwan pernah ngomong gini sama teman Rizwan, bahwasanya bahagia itu pilihan. Iya betul. Dan sedih itu juga pilihan. Boleh bersedih, nggak ada salahnya sebagai manusia perasa. Tapi
ketika kita udah selesai untuk merenungi itu, kita harus lebih maju lagi gitu. Berkelanjutan sedihnya. Kita kalau kalian mau bahagia, mau happy dan semua bisa terwujud apapun yang kalian inginkan, please get up. Get up dan ya udah gitu. Ada satu quotes yang mungkin bakal pengakhiran nih. Dua quotes yang gampang banget nih untuk pengakhiran ini. Yang pertama adalah yesterday is history. Kemarin itu adalah sebuah cerita gitu. Tomorrow is mystery. Masa depan itu, besok itu kita nggak pernah tahu gitu. But today is a gift. Jangan pernah sia-siakan hari ini. Apapun yang memang kalian bisa dan pengen lakuin, jangan pernah takut dan jangan pernah berhenti untuk itu. Dan satu hal terakhir, if not now, then when? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, selanjutnya apa harapan seorang Rizwan untuk Tanjung Rawa? Tanjung Rawa, tadi anak muda milenialnya, sekarang Tanjung Rawanya. Tanjung Morawa sih. Singkat, tepat, padat. Tanjung Morawa adalah dimana Rizwan pengen bisa bilang Tanjung Morawa memiliki orang-orang yang berpotensi, punya kreativitas. Kreativitas yang luar biasa. Bahkan Rizwan bisa bilang Tanjung Morawa itu lebih keren dari Medan. Tapi untuk itu, untuk kita bisa sadar akan sesama kita bahwa semua itu tidak ada yang namanya siapa dan siapa. Kalau memang ini mau jadi Tanjung Morawa, ini kita sebut platform lah, di mana ini negeri kita, kota kita tercinta. Kalau memang ini mau lebih baik dari sebelumnya, rubah diri sendiri, rubah sikap, di mana semua itu akan bisa baik, di mana kita mempunyai kesetaraan dan peduli akan sesama. Semua pasti bisa sih, Bang. Nah, ini yang terakhir nih, yang menarik. Karena Cakap-Cakap Tamora sendiri, kenapa berdiri Cakap-Cakap Tamora? Memang kami juga memikirkan bagaimana cara mengupkan anak-anak muda nih di Tanjung Morawa, kreativitasnya yang tidak terlihat di luar sana. Nah, kita mau mengupkan di sini. Artinya ini adalah niat baik kami, niat tulus kami untuk kota kita dan SDM-nya agar lebih, mindset-nya lebih baik lagi ke depannya. Dan yang pastinya Cakap-Cakap Tamora ini kita pengen ada orang-orang yang ada pernah nampil di sini, ke depannya bisa ada orang-orang hebat pastinya, ya kan. Jadi ya kita nggak mau menutup ruang gitu. Tidak ada gap-gap bagi kita di Cakap-Cakap Tamora. Apapun kita mix, mau bidang apapun kita hadirkan di sini. Jadi kira-kira setuju lah ada Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Morawa ya. Setuju. Memang platform yang seperti ini yang sangat dibutuhkan gitu, Bang. Terus apa harapan, pesan, kritikan, masukan buat Cakap-Cakap Tamora? Ini yang paling penting. Cakap-Cakap Tamora nih ya. Kira-kira pesan, harapan, kritikan, boleh. Kalaupun mau dikritik, silakan dikritik. Itu lebih baik. 3 kata, Bang. 3 kata. Jangan berhenti. Tetap berproses. Dan tetap membumi. Asik. Ya, dan akhirnya sekali lagi terima kasih karena Cakap-Cakap Tamora udah ngundang Rizwan sih. Pastilah, kami juga suatu kebanggaan bagi kami Cakap-Cakap Tamora bisa mengundang Rizwan di sini, memberikan informasi ya, bagi kawan-kawan yang nggak tahu di mana dunia musik ataupun dunia MC. Tapi mudah-mudahan apa yang kita cakapkan malam hari ini menjadi manfaat manfaat edukasi nih buat seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Morawa ataupun seluruh masyarakat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Nah, terima kasih Rizwan, udah mau mampir di Cakap-Cakap Tamora. It's my pleasure tuh, Bang. Semoga sukses, sehat selalu. Abang juga ini Cakap-Cakap Tamora, semoga nggak ada berhentinya. Iya, yang penting kita saling koordinasi, persahabatan tetap dijaga walaupun di luar sana. Oke, cocokan. Thank you semuanya. Terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu pantengin, nonton terus nih di channelnya, channel YouTube-nya Cakap Tamora, Facebook-nya Cakap-Cakap Tamora, Instagram Cakap_Tamora. Nah, saya host Dharma Utasud mau menyampaikan sedikit nih kepada kawan-kawan Cakap Tamora. Jangan lupa saksikan dan tonton event Tamora Network ya. Event Tamora Network yang diadakan nanti 10 Februari 2023. Bekerja sama nih dengan Bill Space Coffee dan supportnya Biblo Parfum. Dan kita ada talk show Cakap-Cakap Tamora dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Haji M. Ali Yusuf Siregar. Kawan-kawan bisalah langsung datang di tanggal 10 Februari. Kita akan mulai malam hari itu ya. Mungkin kawan-kawan bisa persiapkan waktunya karena ada hiburan musik juga nih. Ada Acoustic Band, ada Kuaci Band,
Waci Band ini keren ini, Tanjung Rawa, legend nih. Biblo Project, VI Daulay, ya, dan ada narasumber Bung Afina Matondang dari antropologis, ada Mbak Putri Atika sosiologis, dan Mas Heru Setiadi, owner BL Space Kopi. Jadi kawan-kawan jangan ragu-ragu, jangan sungkan karena acara ini, event ini dari kita untuk kita semua, masyarakat Tanjung Merawa, anak muda milenial Tanjung Merawa. Jadi jangan lupa saksikan dan tonton, datang ke BL Space Kopi ya. Kami tunggu, karena kalau kalian lewatkan pasti kalian rugi. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.